Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di dalam video pembahasan soal-soal persiapan SNBT. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal materi pengetahuan kuantitatif dari tryout yang keempat ya, tryout yang diselenggarakan oleh Excellent. Di tryout keempat ini ada 20 soal di mana kita akan membaginya ke dalam 4 video. Jadi di video pertama kali ini kita akan membahas 5 soal ya. Langsung saja kita ke pembahasan soal yang pertama. Di sini materi tentang eksponen ya atau perpangkatan. Kita diminta untuk mencari nilai X yang memenuhi persamaan ini. Oke, di sini kita lihat basisnya ada 2, 16 dan juga 16. Kita harus merubah dulu basis 16 ini ke dalam basis 2 ya. Sehingga soal yang di atas ini kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 8x min 4 ya dikali 16 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 4 ya, sehingga 16 pangkat 3x min 5 itu sama saja dengan 2 pangkat 4 pangkat 3x min 5 sama dengan, ini juga sama kita ubah menjadi 2 pangkat 4 ya, pangkat 9x plus 2. Oke, teman-teman ingat kembali jika kita punya A pangkat B dipangkatkan C, ini berarti kita melakukan operasi perkalian pada pangkatnya ya, menjadi A pangkat B dikali C. Nah, ini akan kita gunakan untuk basis 2 pangkat 4 dipangkatkan 3x min 5 dan juga 2 pangkat 4 dipangkatkan 9x plus 2 ya. Kita akan gunakan sifat ini. Oke, ini tetap 2 pangkat 8x min 4 dikali, ini kita kalikan ya, 4 kali 3x itu menjadi 12x, 4 dikali negatif 5 itu sama dengan negatif 20. Oke, sama dengan 2 pangkat 4 kali 9x itu 36x ditambah 4 kali 2 ya, ini sama dengan 8. Oke, nah kemudian untuk ruas kiri ini ada 2 basis 2 ya, ini basisnya 2, ini juga basisnya 2. Teman-teman menggunakan sifat dari ini ya, A pangkat B dikali A pangkat C, kita lakukan operasi penjumlahan dari pangkatnya. Ini menjadi A pangkat B ditambah C. Nah, sehingga ruas kiri ini menjadi 2 pangkat, ini ada 8x dan 12x menjadi 20x. Negatif 4 dikurangi negatif 20 itu menjadi negatif 24 ya, sama dengan 2 pangkat 36x plus 8. Nah, di sini sudah sama ya, ini 2, basisnya juga sama dengan 2 ini, sehingga kita bisa coret dan menyisakan pangkatnya saja. Ya, jadi 20x kurang 24 sama dengan 36x ditambah 8. Oke, kita kumpulkan yang sejenis ya. Di sini ada variabel x, kita bisa kumpulkan di ruas kiri. Sehingga 20x ini dikurangi 36x sama dengan 8 ya, ditambah 24. 20 dikurangi 36 itu negatif 16x sama dengan 8 tambah 24, 32. Sehingga nilai X sama dengan 32 dibagi negatif 16, itu jawabannya negatif 2 ya. Sehingga untuk soal nomor 1 jawabannya A, negatif 2. Oke, selanjutnya soal nomor 2, ini materi trigonometri. Sebelum saya bahas soal ini, di sini ada perbandingan sin, cos, dan tangen ya. Teman-teman ingat kembali, untuk perbandingan sin itu adalah perbandingan sisi depan dibagi sisi miring.
Kemudian untuk cos, ya ini perbandingan sisi samping dan sisi miring. Kemudian untuk tangan itu perbandingan sisi depan dan sisi samping. Ya. Jadi misalkan untuk sin B, berarti patokannya adalah sudut B. Sisi depannya ini adalah AC ya, depan AB, kemudian sisi samping dan ini sisi miring. Begitupun kalau sudut C, sin C, berarti itu patokannya ada di depan C dan miring ya. Jadi tergantung sudut mana yang ditanyakan. Oke, di sini diketahui di soal cos B itu sama dengan 1/5 akar 6. Ini bisa kita tulis akar 6/5 ya, atau 1/5 akar 6, ini sama saja. Kita ubah menjadi akar 6/5 sehingga untuk nilai cos ya itu kan samping per miring. Berarti akar 6 ini sebagai sisi samping dan 5 ini sebagai sisi miring dari sudut B. Sudut B letaknya di sini ya, sampingnya akar 6, berarti panjang AB ini akar 6 dan miringnya 5, ini miring ya. Untuk depannya sendiri ini belum diketahui ya panjang AC, sehingga kita harus mencari dulu panjang AC. Kita cari AC dengan menggunakan Pitagoras ya, sisi miring kuadrat berarti 5 kuadrat ini dikurangi sisi samping kuadrat berarti akar 6 kuadrat. Oke, ini sama dengan 25 dikurangi akar 6 kuadrat itu 6. Jadi panjang AC ini sama dengan akar 19. Oke, langsung kita cek ya pernyataan yang pertama. Sin C dikuadratkan ya. Sin itu perbandingan sisi depan dan miring, patokannya sudut C. Depannya akar 6. Berarti akar 6 per miringnya 5. Ini kalau dikuadratkan akan menjadi 6/25. Sehingga pernyataan nomor 1 ini benar ya. Kita cek yang tidak ada satunya, ini berarti salah. Yang D juga salah ya, karena ini tidak ada satunya. Kemudian kita cek nomor 2, sin B berarti patokannya sudut B dikuadratkan, depan miring, depannya B itu akar 19 per 5. Oke, ini dikuadratkan ya, ini juga tadi dikuadratkan. Ini akan menjadi 19/25 ya. Pernyataan nomor 2 juga benar. Berarti 1 dan 2 ya, ini B salah karena tidak ada duanya. Berarti tinggal A dan E saja opsinya, 1, 2, dan 3 atau semua. 3 sudah pasti benar ya. Kita tinggal mengecek nomor 4. Tangan B dikuadratkan, patokannya sudut B, tangan itu depan per samping, depannya B itu akar 19, sampingnya akar 6. Dikuadratkan ini sama dengan 19/6. Ini 6/19 ya, terbalik. Berarti nomor 4 salah ya, nomor 3 ini sudah dipastikan benar. Sehingga jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah A. 1, 2, dan 3 ya yang benar. Soal nomor 3, materi tentang bilangan ya. Ada persamaan seperti ini akan sama dengan apa ya? Untuk menjawab soal ini ya, kalian harus mengingat kembali sifat dari A min B ya. Jika dikalikan dengan A plus B, ini akan sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ya, kita coba kerjakan dulu sebagian-sebagian ya. Perhatikan yang ini. 3 kuadrat dikurangi 1 dikali 3 kuadrat ditambah 1.
jika kita menganggap ini adalah A dan 1 adalah B, maka ini adalah A ditambah B. Ini A, ini B. Ini A, ini B. A min B dikali A plus B. Nah, ini sama dengan yang ini ya. Sehingga jika kita kerjakan yang ini, akan menjadi 3 kuadrat pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 2. Ya, B A kuadrat dikurangi B kuadrat menggunakan sifat ini. Sehingga ini menjadi 3 pangkat 4 dikurangi 1. Oke, ini hasilnya 3 pangkat 4 dikurangi 1. Nah, dikalikan lagi dengan ini 3 pangkat 4 plus 1. 3 pangkat 4 plus 1. Nah, anggap ini A dan 1 adalah B. 3 pangkat 4 ini A, 1 adalah B. Sama dengan menggunakan sifat yang tadi. Sehingga ini menjadi 3 pangkat 4 pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 2. Sehingga menjadi 3 pangkat 8 dikurangi 1. Nah, terakhir kita kalikan dengan 3 pangkat 8 plus 1. Ya, sama juga ini 3 pangkat 8 plus 1. Ya. Ini menjadi 3 pangkat 8 pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 2. Sama dengan 3 pangkat 16 dikurangi 1. Jadi jawabannya yang B. Oke. Soal nomor 4. Putuskan apakah A bilangan genap. Oke, di sini ada 2 buah pernyataan ya, 1 dan 2. Kira-kira pernyataan yang mana yang bisa menjawab pertanyaan apakah A itu genap atau bukan. Kita cek ya nomor 1 dulu. A kuadrat ditambah AB dibagi 4A ditambah 4B sama dengan 4. Oke, kita coba sederhanakan atau faktorkan ya penyebut dan pembilang dari persamaan nomor 1. Ini A kuadrat, ini AB. Kita bisa keluarkan A ya, sehingga ini menjadi A ditambah B. Kan kalau A dikali A ini menjadi A kuadrat dan A dikali B ini menjadi AB. Oke, sedangkan untuk penyebutnya ini dua-duanya ada 4-nya. Kita keluarkan 4. A ditambah B ya sama dengan 4. Oke, kita bisa coret nih A dan B-nya. Sehingga tinggal A dibagi 4 sama dengan 4. Sehingga nilai A bisa kita peroleh sama dengan 16. 16 adalah bilangan genap. Ya, sehingga untuk pernyataan 1 ini cukup untuk menjawab pertanyaan. Kita sekarang cek nomor 2. A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat ini sama dengan 2 dikali A min B. Ini merupakan sifat aljabar ya. A kuadrat dikurangi 2AB tambah B kuadrat ini sama saja dengan A dikurangi B dikuadratkan. Sama dengan 2A min B. Ya, A min B kuadrat itu sama saja dengan A min B dikali A min B. Sama dengan 2A min B. Sehingga di sini ada A min B ya, di kiri dan di kanan bisa kita coret 1. Sehingga A dikurangi B sama dengan 2. Nah, dari hasil ini kita belum bisa memastikan bahwa A itu genap atau ganjil karena nilai A dan B-nya tidak diketahui. Sehingga untuk pernyataan nomor 2 ini belum bisa atau belum cukup untuk menjawab pertanyaan apakah A itu genap atau bukan ya. Nah, kita lihat opsinya. Ini ada yang kurang ya, untuk A itu 1 saja cukup tapi 2 tidak cukup. Untuk B itu 2 saja cukup tapi 1 saja tidak cukup. Yang paling tepat adalah A ya, karena pernyataan 1 cukup tapi 2 tidak cukup ya. Oke, jawabannya yang A.
Soal terakhir atau soal nomor 5 ya. Di sini ada barisan bilangan 23 A, B, C, 67 dan seterusnya, di mana barisan bilangan ini merupakan barisan aritmatika. Kita diminta mencari penjumlahan dari A, B, C. Ini merupakan soal isian singkat ya. Untuk barisan aritmatika, teman-teman ingat kembali rumus UN ya. Rumus UN itu sama dengan U1 ditambah N dikurang 1 dikali beda ya. Untuk U1 ini sudah diketahui nilainya 23 dan U5 ini sama dengan 67. Nah, kita bisa gunakan U5 ya sama dengan 67 untuk mencari beda. Berarti U5 ini sama dengan U1, U1-nya 23 ditambah N-1, N-nya 5 dikurangi 1 sama dengan 4 dikali beda. Ini hasilnya harus 67. Oke, sehingga 4B ini sama dengan 67 dikurangi 23. Jadi 4B sama dengan 44, B sama dengan 11. Nah, karena kita sudah mengetahui beda dari setiap sukunya adalah 11, berarti kita bisa mencari nilai A, B, dan C. Berarti untuk A itu sama dengan 23 ditambah 11, itu berarti 34 ya. B-nya sendiri 34 ditambah 11, berarti 45. Dan C-nya sama dengan 45 ditambah 11, ini 56. Oke, kita jumlahkan. Ini 15 ya, kesini 135 ya jawabannya. Jadi A tambah B tambah C adalah 135. Baik, untuk video pertama ini ya, untuk pembahasan tryout keempat kita sudah membahas 5 soal. Kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya untuk membahas soal nomor 6 sampai dengan 10. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.